melek lingkungan atau dikaji ulang. Terus kira-kira apa masukannya, dan mungkin nanti bisa dijelaskan apa yang jadi pertanyaan masyarakat tadi. Monggo Pak. Terima kasih semuanya itu. Insya Allah. Kalau dari saya yang perlu kita diulang adalah terkait pelaksanaan masyarakat seperti yang sudah di selama di rapat ini yang diungkapkan dari warga bahwa masih ada kendala, masih ada keresahan masyarakat yang masih belum terselesaikan. Kalau secara teknis terhadap pembangunan ini sudah pernah diterbitkan SKRK-nya, baik dari sisi peruntukan maupun intensitas bangunannya sudah tertuang di SKRK tersebut dan sudah sesuai baik itu peruntukannya. Kemudian kalau secara teknisnya tidak masalah, mungkin lebih ke kita jadi pendekatan terhadap masyarakat. Untuk menjawab dari sisi peruntukan, sebenarnya kalau apartemen itu di tata ruang itu termasuk dalam kategori perumahan hunian. Cuman dia adalah hunian vertikal. Jadi kita sebenarnya itu masuk di kategori perumahan. Untuk apartemen itu sendiri diperuntukkan perumahan itu diizinkan. Apalagi itu ada di peruntukan perdomanan desa komersial. Jadi apartemen juga diizinkan untuk di situ. Mungkin itu dari saya Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam ya. Memang secara teknis memang ya, tapi sebenarnya urutan gini, ada SKRK, ada beberapa kajian. Jadi kesimpulannya SKRK itu merupakan sesuatu yang masih prematur yang perlu dikaji setelah lebih lanjut gitu ya. Sejauh mana penerimaan masyarakat, sejauh mana itu dikaji lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalaupun hari ini ada beberapa masyarakat yang masih mempertanyakan yang dulu-dulu, yang sampai hari ini dampaknya terasa. Jadi kalau saya dampak historis, ya udah bicarakan dulu secara lebih baik, selesaikan itu, dan juga dengan materi yang ada hari ini sekalian diperbaiki, nanti akan kita bahas kembali. Jadi kira seperti itu. Jadi secara tata ruang ya, tapi kan itu harus setelah lebih lanjut ya. Ibaratnya kalau SKRK itu masih prematur memberikan oleh gitu. Kalau di tangga saya itu kalau maunya laku ngurus SKRK, mau dirilen apa enggak gitu ya. Dia ceritain gitu, betulnya SKRK dari dirilen apa enggak gitu ya. Tapi di sini SKRK di sini harus dipahami. Nah ini boleh belum tentu, masih perlu kajian lebih lanjut. Ya, jadi masyarakat sendiri sudah ada ruang di mana masyarakat yes untuk mall, tapi apartemen masih dipertanyakan gitu ya, masih menolak. Tapi menolaknya di sini ada beberapa sebab tadi yang saya kira itu masih bisa akan dibicarakan dan harus dijawab gitu ya. Oke, matur nuwun dari Cipta Karya. Pastikan dari BU Bina Marga hadir? Hadir. Dari Dinas Perhubungan? Hadir. Belum? Oh iya. Dari Dinas Tenaga Kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan apartemen maupun belum primas mohon dikaji ulang karena dampak lingkungan yang penting seperti masalah banjir kurang diperhatikan. Secara psikologi masyarakat sekitar tidak nyaman adanya pembangunan apartemen. Harus ada komitmen antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar. Itu halaman 269. Di situ disebutkan nantinya disiapkan SMK 3 nanti benar-benar dilaksanakan. Itu juga nantinya akan seperti karyawannya akan dipesertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Namun juga benar-benar dilaksanakan. Terus dalam pelaksanaan konstruksi nantinya pekerja difasilitasi dengan
memberikan instruksi kewajiban memakai APD atau alat pelindung diri bagi pekerja atau seterusnya. Mohon bisa dijawab dan dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Pertamanan, persiapan untuk Dinas Kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masukkan ya dari DKP yaitu untuk dokumen ini dikaji ulang karena keluhan-keluhan masyarakat harus terselesaikan terlebih dahulu, dan ada pun catatan yaitu untuk penyerahan lahan makan mohon berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan karena di dalam dokumen tidak ada pembahasan sama sekali. Terima kasih dari DKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Kebakaran. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk kami dari Dinas Kebakaran, untuk masa dokumen ini mohon untuk dikoordinasikan lagi terkait aspirasi dan masukan yang dari masyarakat. Dan dari kami ada sedikit masukan perihal proteksi kebakaran. Itu antara lain di dalam dokumen mohon ditambahkan juga jumlah sprinkler karena di dalam dokumen belum ditentukan jumlahnya berapa, sekaligus jumlah smoke dan heat detectornya juga belum ada. Selanjutnya yang terakhir, segala yang sudah direncanakan mohon segera dikoordinasikan dengan Dinas Kebakaran untuk uji kelayakan peralatan kebakaran pada masing-masing tower ketika pada tahap operasional sudah dijalankan. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Dinas Kesehatan Evaluasi, saya persilakan Pak Gunawan dari LSM Formula Lingkungan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya Gunawan dari LSM Formula Lingkungan. Yang bisa kami simpulkan adalah diterima asal dikaji ulang. Mungkin hanya masukan secara offline aja, redaksional dari buku AMDA yang saya buat oleh konsultan, kemudian updating data sekunder yang saya lihat masih juga ada yang harus diupdate. Kemudian saya kira dari hasil pertemuan kita bisa simpulkan kayaknya kita perlu duduk sama-sama ya secara perkasa dengan masyarakat sekitar untuk membahas isu pokok, terutama hal-hal yang penting seperti masalah banjir dan sebagainya. Jadi mungkin ada prasidang atau mungkin habis ini ada sidang lagi kecil gitu. Itu yang merasakan dampaknya pasti masyarakat setempat di lokasi. Kemudian mungkin kita bisa ambil suatu kesepakatan kalau itu masalah bisa selesaikan mungkin lebih dari 75%, 60%, silakan bisa dilanjutkan sampai jalan pembangunan. Secara rinci kami akan sampaikan secara tertulis untuk kata yang kurang sopan dan mohon maaf. Terima kasih. Sudah perlu bela ya. Monggo saya persilakan dari Pemrakarsa, mungkin dalam ruang ini bisa menyimpulkan itu ya. Forum auranya di forum ini mengendaki satu titik kesimpulan harus kaji ulang, bicarakan kembali dengan warga. Secara tata ruang tidak masalah gitu ya. Bahkan didukung 100% masalah mall. Tapi ada beberapa yang memang masih mengganjal untuk bisa menjawab problem dampak historis gitu ya. Saya kira gimana gitu ya. Monggo saya persilakan, termasuk tadi tanggapan-tanggapan yang mungkin tidak usah konfrontisir, tapi paling tidak bisa dimaknai sesuai masukan. Monggo. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas banyak hal yang telah disampaikan, baik itu dari pakar maupun dari Muspika, SKPD, terlebih juga dari masyarakat atau tokoh masyarakat. Atas apa yang telah disampaikan tadi, memang ada beberapa hal yang sudah terjawab juga, tapi ada beberapa hal yang harus kami tidak lanjuti, terutama dalam masukan bagaimana kami harus melakukan suatu komunikasi atau musyawarah kepada masyarakat supaya apa yang jadi masalah itu bisa kita carikan solusi bersama. Dan beberapa hal kami bersama dengan konsultan nanti tentu akan merevisi apa-apa yang sudah tadi disampaikan ya, beberapa redaksional ataupun hal-hal teknis yang memang ternyata masih ada perlu revisi. Namun ada beberapa hal juga yang sebetulnya perlu kami luruskan. Mungkin ada beberapa kaitannya mungkin masalah
persepsi saja bahwa ketika tim teknik melakukan satu pematangan lahan, karena kami belum melakukan satu tes file sebetulnya di lapangan. Kalau tes file memang bisa diizin, sedangkan yang kami lakukan di beberapa proyek lain untuk pematangan lahan artinya cut and fill itu sebetulnya memang di tempat lain tidak ada harus ada izin, sehingga waktu kami melakukan dan waktu itu ada diskusi, ada Pak Camat, Pak Riri juga ada, memang mungkin itu belum masyarakat yang hadir itu belum mewakili semuanya, sehingga ada beda persepsi waktu itu, sehingga akhirnya oleh karena keadaan seperti itu maka kita hentikan. Jadi ada beberapa hal memang sehingga beberapa akhir-akhir ini kita agak mundur karena kita melihat situasi, kita melihat kondisi, apakah kita perlu ke depan ini melakukan apa, langkah apa, sehingga alhamdulillah kalau ada pertemuan semacam ini maka terjadi komunikasi, kita tahu apa yang diinginkan oleh warga, karena kalau seperti yang terjadi di ITS hanya sebagian saja maka justru ini akan menyulitkan kita untuk mengetahui apa yang kira-kira dari Purimas harus ngapain untuk hal yang mendesak, Pak? Yang mendesak kita akan lakukan pertemuan dengan warga. Yang mendesak kedua masalah banjir kan, ada dua kan, masalah banjir dan vulkano kan. Apa jawabannya itu Pak, yang banjir itu? Yang banjir kita akan, kan sudah ada menyesuaikan dengan rekor drainase yang ada kan ya, sudah ada ya. Jadi itu kapan dilaksanakan itu Pak kira-kira Pak? Kita akan koordinasikan Pak, ini kan menyangkut banyak. Nah, itu yang mendesak yang harus dijawab segera. Saya akan laksanakan besok minggu depan Pak Novi gitu, langsung di-approve. Ya, jadi saya yakin itu nanti apartemen langsung dianulir itu. Iya. Ya. Iya. Ayo. Nggak mati kan ya? Oh ya, kok sih apa ngomong ya wes. Gini lah, saya ada tim yang perlu akan membantu saya untuk merespon dari rekan-rekan. Ada Pak Samuel ini tim dari apartemen yang khusus di apartemen. Kemudian ada juga tim kami yang ada di belakang estate. Nanti mungkin bisa juga kalau perlu merespon ya. Sehingga mereka lebih tahu sebetulnya di lapangan itu kesulitan-kesulitannya apa dan perencanaan sudah ada sebetulnya, kira-kira begitu. Mungkin dari tadi ada juga teman kita dari Pak Judi juga sebenarnya pengen menyampaikan, jadi mungkin satu-satu biar mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Mungkin dari Pak Samuel dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya kami ingin memberikan masukan ataupun informasi kepada Pak Bunari yang kebetulan sudah tidak ada. Jadi kepada Bapak Pemimpin Sidang, Pak, tadi ada beberapa yang disampaikan yang mungkin ada kekeliruan Pak. Memang di laporan konsultan kami, konsultan AMDAL, perihal ini teknis sekali karena saya memang dari teknis, perihal ukuran pondasi. Itu memang kelihatannya seperti yang disampaikan Pak Vincent juga mungkin ada sedikit benar, sedikit copy paste dari proyek sebelumnya. Itu tidak diameter 80, tapi kita menggunakan tiang pancang square pipe. Jadi yang bujur sangkar 45 kali 45. Jadi itu mungkin bisa direvisi Bu Ena di halaman 1 bab 1 halaman 28. Sebentar Pak, iya. Pak jadi sampai ini mau cose tak revisi sini ya. Jadi gini ya. Saya tahu sih. Wah dikoreksi dewi ya. Yang kode aja sampai bunuh diri sampai ini. Ya. Jadi gini Pak, saya tadi gini, nggak usah udur-uduran, nggak usah konfrontasi. Dari apa aspirasi masyarakat tadi sebenarnya ada ruang-ruang yang sebenarnya memberikan peluang ketika ini bisa dijawab langsung gitu loh. Makanya saya tadi, ini sebenarnya tantangan dari warga itu sebenarnya satu, banjir itu psikologisnya. Karena wis monggo wonten getem iki istilahnya wis. Wonge mau mangkel begegek. Akhirnya Pak Bunari mau sampai diameternya jadi perkara gitu loh. Iya Pak, sampai obasi ini jadi perkara ngono lho. Asline iku ya wis mau. Tadi obasi itu jadi perkara lah kayak gini-gini. Itu tadi. Itu yang harus diobati dulu Pak. Kalau memang ngelus gitu loh Pak. Jadi kalau umpama dilarani itu kan tenan kan ngono, berperkara sak diameter, sak ketinggian, sak anda di perkara wis. Ngono iku lho Pak. Ya. Jadi saya kira gini dari pihak Pemrakarsa, dari inputan ini
sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri, saya nggak bisa menyimpulkan gitu ya. Nanti kita sepakati sama-sama. Tapi nanti tanda tangan loh ya. Kalau nggak tanda tangan nggak lapor kok. Ya, apa ini? Itu jadi apa komit Bapak di forum ini mumpung ketemu KB ya, ketemu ini dan beliau ini kan wangel ini Pak ceritanya dikumpulkan. Ini kira-kira dari pihak pemerakarsa apa yang harus dilakukan gitu untuk setelah inilah untuk kok ini gitu. Takjak lungguh bareng mangan silon gubernur Pak Novi ngomong dulu. Ya monggo. Ya kalau untuk ini tadi Pak Novi sudah disampaikan oleh Pak Hartawan sebagai penanggung jawab PT Mahkota bahwa kita akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan warga. Kalau tadi masalah banjir, kemudian masalah drainase, sebetulnya sudah ada analisa dari konsultan yang independen untuk kajian drainase mengatasi kebanjiran ataupun efek dari pembangunan Purisiti. Begitu juga untuk tadi ada masukan dari warga dalam Purimas, itu juga secara kompilasi sudah dibuat kajiannya oleh konsultan drainase dari pihak konsultan ITS ya. Jadi itu kalau memang tadi Pak Novi mungkin sedang menanyakan, saya tadi hanya menambahi untuk mengklarifikasi Pak, supaya itu menjadi catatan karena saya pun berusaha untuk dengan konsultan supaya konsultan supaya lebih teliti seperti itu. Cara saya itu. Iya masih. Ada tambahan dari tim pemerakarsa yang lain. Nah, jadi pemerakarsa siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusun kalau usah penyusun kritisi masalah ya. Iya, saya cuma tambahkan sedikit saja Pak dari hasil diskusi kita. Intinya kita akan buat satu forum komunikasi antar warga dan kita juga akan coba libatkan dari Pemda agar ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat Pak Saudi. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang perlu disampaikan? Monggo. Disampaikan sudah absen enggak? Sudah. Ya ada. Singkat saja saya. Ya. Jadi supaya media komunikasi yang terbangun dengan baik mengumpulkan banyak orang dengan meluangkan banyak waktu bermanfaat Pak. Saya pikir tadi yang sudah dikatakan Pak Mufi itu benar. Jadi diminta pada Purimas atau pada Mahkota Pendidikan itu kapan direalisasikan? Seperti masalah dengan penghapusan itu jenis lain. Ya wis kok Pak. Ya wis itu aja. Jadi yang enggak membatir ke tempat ini terus. Wis bukune wis ono, kajiane wis ono, tinggal nglakono gitu ya. Yo duwe nyepak duwe gitu loh. Iya. Udah wis sekali selesai. Enggak Pak. Ini masalahnya pengalaman kajian itu di tempat Purimas sudah ada. Tapi enggak ada yang oh iya, kajian ya. Iya. Ya, Mas Nur. Ya, ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di warga golongan itu sabsen enggak sampai? Ya, sabsen enggak? Oh, absen. Ya, ini timbul kekhawatiran kalau disuruh absen Pak. Berdasarkan pengalaman. Setelah itu absen ya. Wes sampai dengan sopo. Kalau orang kalau disuruh absen dulu. Masalahnya di sini sudah terbentuk forum komunikasi warga gunungan atau budi gunungan Pak. Jadi mohon dilibatkan. Jangan orang-orang tertentu yang dilibatkan itu. Orang-orang yang bertanggung jawab utama. Itu masukan dari saya Pak. Jadi sudah ada forumnya, forum peduli gunung anak, komunikasi peduli gunung anak. PR di mana ya? Bukan. Pakai pembimbing Pak. Ketuanya kok. Mas saya ini kalau tidak salah. Sudah ya, atur nuwun. Saya minta apa ini? Apa mana? Ada lagi? Sampun ya? Ya, Mbak, tolong kesimpulannya tadi kalau yang tolong bacakan Mbak.
Begini loh Pak, mau coba begini Pak. Engkau ada suara nggak ada orang kok. Yuk harap gini loh Pak, kakak popon begini loh, gini. Oke, nyuwun saya musik loh. Kalau saya nyuwun saya nyuwun 10.000. Ya wes ya. Kita sekarang sudah membahaskan dokumen ANDAL RKLPL pembangunan apartemen dan mall Pori City di Perumahan Purimas, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa huruf A, Komisi Nilai AMDAL menyepakati bahwa rencana kegiatan ini harus dikaji ulang secara memerlukan pengkajian kembali terkait dengan legal standing dan kriteria kelayakan lingkungan hidup. Huruf B, terkait huruf A, Pemrakarsa harus menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang belum tuntas dengan warga sekitar tentang keberadaan bangunan sebelumnya yang telah operasional. Huruf C, sidang ANDAL RKLPL pembangunan apartemen dan mall Puri City di Perumahan Purimas akan dijadwalkan lebih lanjut setelah huruf A dan B telah terpenuhi. Dan huruf B, Pemrakarsa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun sampai dengan diterbitkannya SKKLH dan IMB. Iya, lalu gini belum tanda tangan KB ya? Mau tanda tangan enggak? Enggak mau tanda tangan? Kalau nggak mau tanda tangan ini ngadu loh, itu kok diikut ya? Tanda tangan mau wali KB, wali KB, tapi orang mau anu ya? Ya, itu kita kan meneng dulu. Kalau Anda bersuara seperti itu, tadi kan saya bilang teman-teman nanti akan mencermati menilai dalam artian nanti kira-kira gimana reaksi daripada masyarakat ketika ada rencana pembangunan ini ternyata masih menyisakan yang harus dijawab. Itu ya. Ya, ada tambahan lagi mungkin Pak Awi? Cukup ya? Iya, terus ya. Iya. Bersama Mbak Siti untuk tanda tangan mau mewakili warga bila mana terjadi sesuatu itu bisa enggak? Oh gini, itu nanti hasil kajian Vulkano tadi kan sama tadi Bu Lili atau Bu Triwulan yang ahli sipil itu nanti akan menjadi semacam koridor ring gitu loh. Ini pengelolaannya gimana? Ibarat uangnya kalau mamaningan itu kira-kira itu jahatannya itu beda-beda gitu loh. Artinya perlakuannya beda-beda, kerusakannya beda-beda gitu loh. Itu yang harus dijadikan. Tapi tadi dari hasil kajian tadi itu hampir sama dengan kajian kereta cepat yang Bandung Jakarta itu loh. Itu harus benar-benar dicermati dari waktu ke waktu. Karena memang tingkat urgensinya dari wilayah tersebut harus dipantau terus karena ya memang heran tadi beliau ini Bu ya, ini kalau beliau ini memiliki kewajiban dari pemerintah pusat untuk setiap bulan Pak untuk harus meninjau itu. Jadi ITS, UGM, ITB itu punya area sendiri-sendiri yang mereka harus lakukan monitoring Bu. Makanya Pak Saiful waktu itu bilang saya juga heran nih, saya itu nyermati tahun 90 masih jarang rumah, tapi kok ya wakai gitu, harusnya itu tidak boleh gitu loh. Nah, ya artinya semuanya itu sudah bersahabat gitu Bu ya, tapi kan artinya itu kan juga harus diketahui masyarakat gitu loh. Tapi saya itu fondasi yo kak popo tak dulu loh. Iya, kono sing sebelah Pak iki Pak. Tingginya kan cuma berapa meter gitu Pak? Nggih. Dataran jero gini loh Pak. Oh nggih. Dataran godong itu Tunduk gitu Bu ya. Iya. Iya Bu. Iya. Kalau di sana itu terjadi seperti itu, yang panjangnya 1.000 berapa tadi? Terus terjadi 10 Kebudeng Pak Be, sampai kok ono bari ubah-ubah kono unduk itu kono unduk itu kono unduk ya.
Ono unduke Bu, ya wis. Ya unduke ya. Ya Pun. Demikian ini tadi masukan dari masyarakat bagaimana kekhawatiran yang mereka terima. Jadi paling tidak tadi dari Komisi Penilai AMDA sudah memberikan penilaian harus dikaji kembali dengan memperhatikan masukan-masukan baik dari tenaga ahli, perbaikan-perbaikan tadi, dan juga saya yakin teman-teman juga memberikan masukan secara tertulis nanti dikumpulkan sebagai bahan perbaikan. Dan juga tadi sudah disimpulkan untuk juga harus ada upaya penyelesaian secara lebih konkret yang benar-benar segera dilakukan, dan setelah itu semua bisa terjawab itu nanti kita akan agendakan kembali. Demikian.